So, hari ini Paduka, saya Papu mau berbicara tentang sebuah hal yang sangat, sangat, sangat menyebalkan. Ya, sangat menyebalkan. Minggu-minggu kemarin, Papu udah menjabarkan tentang hal-hal yang benar, ciri-ciri seorang impostor. Maksudnya, ciri-ciri seorang crewmate. Nah, tapi masalahnya adalah manusia nggak pernah tahu dia tuh sebagai apa. Dia tuh crewmate yang baik ataukah dia impostor yang jahat. Oke. Nah, mari kita lanjutkan perbincangannya. Ya, jadi minggu-minggu lalu sudah saya jabarkan tentang crewmate. Dan sekarang saya mau menjabarkan tentang impostor. So, jadi manusia itu nggak tahu. Tadi udah saya bilang manusia nggak tahu apakah dia sebenarnya crewmate atau impostor. Apakah dia orang yang benar-benar baik ataukah dia jahat. Mungkin dia tahu, tapi orang lain gini. Kita harus tahu ciri-ciri impostor supaya kita bisa nggak jadi impostor. Yes, yes, itu dia kata-katanya. So, ciri-ciri impostor adalah dia suka melakukan yang namanya fake task. Di sini ada tulisannya fake task. Yes. Dia pura-pura mengerjakan sebuah tugas dan tapi dia sebenarnya nggak pernah melakukannya. Kita di dalam dunia ini kita punya tanggung jawab yang nggak bisa lepas dari kita. Tapi permasalahannya adalah apakah kita benar-benar mengerjakan tanggung jawab itu. Kalau misalnya iya, bagus. Kita udah menjadi satu langkah lebih dekat menjadi crewmate. Oke. Yang kedua adalah sesuatu yang sangat penting dalam aspek kehidupan. Lalalala lili. Papi. Belum. Yuk. Sudah. Papi udah makan belum? Masih ada nasi? Masih. Kayaknya. Sangat penting dalam kehidupan adalah nilai kebohongan dan kejujuran dan apa namanya? Ya, pura-pura nggak tahu. Pura-pura arti berbohong ya. Pura-pura nggak tahu atau malah menyalahkan orang lain itu lebih parah lagi. Walaupun kalau misalnya di dalam hitung-hitungan ya tetap aja hitungannya sebagai berbohong. Tapi kalau misalnya menyalahkan orang lain, berbohongnya double gitu loh. Udah berbohong sama diri sendiri, bikin orang berbohong. Maksudnya nipu orang lain gitu loh. Ya berbohong sama diri sendiri juga nipu orang lain sih. Kalau nggak mau nipu siapa? Ya begitulah. Pokoknya intinya begitu kan. Apakah kita sering berbohong? Kalau kita sering berbohong terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, artinya kita impostor. Hati-hati. Hati-hati. Oke. Terus kemarin dapat catatan apa ya? Kring, 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 kring. Nah, impostor juga berlaku tidak suportif atau tidak sangat negatif atau bisa dibilang dengan toxic. Toxic people ada di mana-mana dan ya semoga kita bukan salah satunya. Karena toxic people itu yang menarik orang untuk berkembang, menarik orang untuk semakin pintar. Dia nggak suka orang-orang lain selain dia
merasa senang, dia nggak suka orang lain selain dia merasa bahagia. Kita sama-sama, koreksi diri. Apakah saya senang kalau misalnya ngeliat teman-teman saya bahagia? Walaupun saya nggak bahagia. Maksudnya nggak kena dampak bahagia secara langsung, tapi apakah kita bisa, oh bagus kamu bahagia gitu? Iya, gitu ya. Ini bukan motivasi, ini sampah namanya. Ini bukan motivasi ya. Iya, nggak motivasi sama sekali. Dan nggak masalah, emang bukan akun motivasi kok. Nah, ini dia yang saya suka. Impostor kerjanya sabotase-sabotase. Dia mengganggu orang lain demi keuntungannya sendiri. Ya, mensabotase kayak gimana? Ya, dia bisa memanfaatkan kondisi apapun. Bahkan yang harusnya kelihatannya enggak baik buat dia bisa putar balik sampai kelihatan baik. Orang yang cukup rumit dan sulit dan licik, ya sabotase. Apalagi lingkungan disabotase. Ngomong-ngomong sabotase lingkungan, tadi saya melihat sebuah film. Video dari Master Deddy Corbuzier dengan Dr. Tirta. Di sana diceritakan kalau sebenarnya yang kemarin demo itu sebenarnya harusnya damai-damai aja. Tapi gara-gara ada satu orang yang dia lempar batu ke aparat atau ke warga, malah akhirnya membuka penyulut sebuah pertengkaran. Itu sabotase. Habis itu dia cabut aja udah begitu. Demi keuntungannya sendiri. Permasalahannya adalah keuntungannya apa? Kadang-kadang saya sendiri nggak habis pikir buat apa orang melakukan itu gitu loh. Apakah dia senang kalau misalnya Indonesia hancur? Apakah dia senang kalau misalnya kita berantakan? Hati-hati, jangan mau terprovokasi. Tapi masalahnya adalah siapa orang itu. Kita harus cari tahu. Dan kita harus gantung dia di atas Monas. Nggak, bercanda. Ya, ditegakkan secara hukum. Oke. Kita nggak suka gantung orang di atas Monas kok. Susah lagian. Oke, yang terakhir itu adalah poin mengadu domba teman. Adu domba adalah hal yang menyenangkan bagi impostor. Hati-hati. Dia senang kalau keributan kalau terjadi. Dia senang kalau misalnya teman-temannya merasa, waduh ini itu. Ya, gitulah impostor. Ya, hati-hatilah. Jadi orang zaman sekarang kita butuh banyak roommate buat membangun negeri kita Indonesia. Kalau misalnya kita banyak impostornya, negara kita bakal hancur. Kenapa? Soalnya crewmate sedikit. Ya kalau misalnya di gamenya crewmate lebih banyak sih. Tapi ya yang saya lihat sendiri ya. Ini saya lihat sendiri. Disclaimer dulu. Set di sini ada, nggak ada. Ya udah nggak bakal diedit juga. Disclaimer dulu. Kalau sebenarnya menurut saya sendiri secara pribadi crewmate itu sedikit. Yang orang berpegang teguh pada kebenaran. Yang dia nggak neko-neko buat melakukan hal yang benar. Dia bertanggung jawab, nggak suka berbohong, dan suportif kepada teman-temannya. Oke, dan rela buat ya segala sesuatu nggak tergantung keuntungan dirinya sendiri. Jadi bukan fokus dia bukan terhadap dia, tapi ya pada semuanya. Misalnya ada yang untung ya udah itu untung gitu loh. Nggak harus mulu-mulu saya yang untung. Mau sampai kapan gitu loh. Sekali lagi ya, Paduka, hidup cuma sebentar. Hati-hati dengan hanya materi semata dunia. Materi dunia semata. By the way, dari tadi gue salah lihat CCTV. Maksudnya kamera. Oke lah. Oke. Dan jangan suka mengadu domba teman. Kadang-kadang ada fakta-fakta yang kita nggak kasih tahu teman. Nggak kasih tahu teman yang A. Kita cuma tanya yang ini.
Terus habis itu yang ini ngasih tahu ke kita lagi, kita kasih tahu yang lain lagi ke sini. Sabotase. Hati-hati. Ya, kita akhiri saja videonya di sini karena saya nggak tahu lagi mau apa, dan terima kasih. Saya Papu, saya pamit.